Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga dengan cara mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita rindukan syafaatnya fit dunya wal akhirah. Tentunya dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersolawat bersama-sama agar hati menjadi tenang, pikiran dan jiwa bisa khusyuk dalam beribadah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita cintai dan Rasul yang sangat kita sayangi. Sahabat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini, mari kita sharing bersama-sama mengenai 3 cara taubat nasuha. Taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang sebenar-benarnya taubat, agar diterima, rezeki melimpah, dan usaha berhasil. Namun sebelumnya silahkan kepada sahabat yang baru saja bertemu dengan channel ini, dan ingin senantiasa menyambung silaturahmi dengan kami, serta mendengarkan video-video terbaru dari kami berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah, silahkan Anda tekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng, silahkan Anda tekan loncengnya. Kemudian tekan lagi lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian, maka Anda telah mengaktifkan pemberitahuan supaya bisa menerima kabar ketika ada video terbaru yang kami update. Dan Anda bisa menjadi pendengar pertama dari video kami berikutnya. Amin Allahumma amin. Dan kabar baiknya nih sahabat, yang namanya subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi amal jariah bagi Anda sekeluarga, karena telah membantu dan mensupport channel YouTube Taman Surga untuk berdakwah. Dan kepada semua sahabat yang sudah subscribe atau kepada semua subscriber, kami senantiasa mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan kebaikan. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa kepada semua sahabat yang setia mendengarkan video-video Taman Surga,
Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga semua amal ibadah, amal soleh, dan amal kebaikan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilancarkan rezekinya, dilunasi hutangnya, dimudahkan ekonominya, dan diselesaikan semua masalahnya, serta diberikan cahaya keimanan, ketakwaan, dan juga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang senantiasa dirahmati oleh Allah, manusia adalah tempatnya salah. Manusia adalah tempatnya khilaf. Dan manusia ini tempatnya berbuat dosa. Sebaik-baiknya kita menjaga supaya tidak bersalah, tidak berdosa, tetapi tetap saja ada dosa dan juga kesalahan yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh kepada kita bahwa beliau saja yang maksum, yang dilindungi dari perbuatan dosa, itu melakukan taubat dalam sehari sekitar 70 sampai 100 kali taubat. Jadi 100 kali beristighfar. Nah, sahabat yang senantiasa dirahmati Allah, bagaimana dengan kita yang tentu saja banyak sekali dosa-dosanya yang tidak terhitung. Sehingga bisa melihat, kalau kita bisa melihat, mungkin dosa kita sudah segunung-gunung ataupun lebih besar dari itu. Nah, dan kita ketahui bahwa dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan bahwa orang yang bertaubat, maka insya Allah dosanya akan diampuni, tobatnya akan diterima, rezekinya akan dilancarkan, masalahnya diselesaikan, termasuk nanti hutang-hutang kita akan dilunasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha atau taubat yang sebenarnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang beristighfar hanya di mulutnya saja, sedang perbuatan dosanya tetap dilakukan, maka tidak bedanya dengan orang yang main-main dengan Tuhan. Nah, sahabat, semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang seperti ini ya. Kita bertaubat, kita beristighfar di mulut, tetapi dosa-dosa tetap kita lakukan. Maka yang seperti ini namanya disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita sedang bersendau gurau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Oleh karena itu sahabat, kita harus tahu bagaimana caranya melakukan taubat nasuha supaya taubat kita diterima. Nah, disampaikan ada 3 cara untuk taubat nasuha. Ditegaskan oleh sahabat Rabi'ah Adawiyah. Disampaikan bahwa istighfar yang hanya diucapkan tanpa niat, berhenti dari perbuatannya, berarti taubatnya palsu, bahkan tidak dianggap taubat. Karena ada 3 syarat bagi yang taubat, yaitu 1. Menyesali perbuatannya. Jadi yang namanya taubat itu kita harus menyesal dari perbuatan dosa dan juga maksiat yang kita lakukan. Harus ada penyesalan, kunci yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, mulutnya mengucapkan istighfar. Jadi dari mulut kita, dari lidah kita, dari jiwa kita, dari hati kita harus senantiasa mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung, yang agung ya. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang agung. Nah, sahabat yang senantiasa dirahmati Allah,
Kunci tobat yang pertama tadi adalah menyesali perbuatannya, dan kunci tobat yang kedua adalah mulutnya mengucapkan istighfar. Dan yang ketiga, azam atau niat tidak lagi mengulangi perbuatannya. Jadi yang namanya berazam itu adalah berniat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jadi syarat supaya taubat nasuha kita diterima ada 3. Yang pertama adalah menyesali perbuatannya, yang kedua adalah mulutnya mengucapkan istighfar, dan yang ketiga azam atau niat tidak lagi mengulangi perbuatannya. Kemudian Rabi'ah Adawiyah menegaskan, jika ketiga syarat itu dipenuhi, pasti diampuni dosanya, sekalipun bagaimana besarnya dosa itu. Allah Maha Pengampun. Nah, sahabat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan juga ada penegasan dari setengah ulama hikmah bahwa ada 4 perkara yang membuktikan seseorang itu diterima taubatnya, yaitu yang pertama, mengekang kata-kata dusta, ghibah, dan yang tidak berfaedah. Kemudian yang kedua, lenyapnya sifat hasud, dengki, dan iri hati. Dan yang ketiga adalah mampu menghindari kawan yang jahat. Dan yang keempat, siap menghadapi mati, tekun beribadat, dan selalu istighfar, serta menyesali dosa yang sudah-sudah. Nah, sahabat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita memahami 3 cara taubat nasuha pada video ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah untuk bisa bertaubat nasuha dari semua dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Semoga Allah yang Maha Pengampun mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan dalam mengantarkan video ini, dan kami ucapkan terima kasih atas subscribe dan juga telah mengikuti video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.